Selamat datang di channel Curhat Misteri, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor yang belum terungkap dan dikupas secara tuntas. Jika Anda penasaran dengan dunia yang tidak terlihat dan suka merinding, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap detik mencekam yang kami bagikan. Mari kita mulai petualangan kita ke dunia yang tidak diketahui. Kisah ini adalah pengalaman saat Bobby masih kecil. Saat itu Bobby dan keluarganya tinggal di sebuah perkampungan di wilayah Tangerang Selatan. Kondisi perkampungan di sana pada masanya masih terdapat kebun yang luas, banyak tanaman dan pepohonan, juga empang yang terdapat banyak ikan. Rumah-rumah di perkampungan tersebut memiliki perkarangan halaman yang luas dan ada berbagai jenis pohon yang tinggi dan besar. Zaman saat Bobby kecil, jarak rumah di sana saling berjauhan, penduduknya pun belum sebanyak sekarang. Dengan kondisi kebun, lapangan dan halaman rumah yang luas serta banyak pohon menjadi tempat yang nyaman untuk bermain bagi anak laki-laki atau anak perempuan. Salah satu contoh permainannya yaitu bermain petak umpet, di mana satu orang anak berperan sebagai penjaga posnya, dan anak-anak lainnya pergi ngumpet atau menyembunyikan diri masing-masing agar diri mereka tidak ditemukan oleh anak yang bertugas menjaga pos permainan. Petak umpet merupakan salah satu permainan yang cukup seru pada masanya dengan kondisi lingkungan yang mendukung karena anak-anak tersebut bisa bebas berlarian mencari tempat untuk bersembunyi dari si anak yang menjaga pos. Kejadian mistis pun dimulai saat Bobby yang berusia 6 tahun melakukan permainan petak umpet bersama dengan teman-temannya sekitar jam 5 sore. Mereka berlima bermain sampai menjelang azan maghrib jam 6 sore. Karena Bobby dan anak-anak lainnya tak kunjung pulang ke rumah, ayah dan ibu Bobby dan orang tua dari anak-anak yang lain pun mulai mencari ke tempat anak-anak mereka biasa bermain. Menjelang azan maghrib, anak-anak yang bermain biasa segera menghentikan permainannya dan langsung pulang ke rumah masing-masing jika tidak ingin dimarahi oleh orang tua mereka. Sampai semua anak-anak yang bermain sudah kembali ke rumahnya, namun saat itu ada satu anak yang bernama Reza belum pulang ke rumah. Ibu dan ayah Reza bercerita kepada Bobby kalau Reza masih belum sampai di rumah. Orang tua Reza berkata mencari Reza berkeliling kampung, tapi tidak dapat menemukan anaknya yang saat itu bermain bersama kami. Orang tua Reza mencari Reza sudah ke berbagai tempat sampai beberapa jam tapi tidak dapat menemukannya. Hingga akhirnya ayah dan ibu Reza melaporkan kehilangan anaknya kepada Pak RT di sana. Dan Pak RT pun mulai mengumpulkan warganya untuk bersama-sama membantu melakukan pencarian Reza yang hilang agar bisa segera diketemukan. Sampai pada jam 10 malam Reza masih belum ditemukan. Orang tua Reza dan semua warga yang membantu sudah merasa putus asa. Lalu ada seorang warga yang mengusulkan kepada Pak RT untuk segera meminta bantuan seorang ustadz untuk mencari Reza yang hilang tanpa jejak. Dan usulan warga tersebut disambut baik oleh orang tua Reza. Setelah mereka bertemu dengan ustadz, orang tua Reza mulai menceritakan Reza yang hilang dan belum pulang ke rumah. Setelah mendengarkan penjelasan orang tua Reza, Pak Ustadz beserta Pak RT dan warga lainnya mulai kembali menyusuri jalan di perkampungan mereka sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang bertujuan memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah agar Reza bisa segera ditemukan. Namun hasil dari pencarian tersebut nihil. Hari semakin malam tapi Reza belum juga ketemu. Warga yang ikut mencari sudah mulai merasa lelah, begitu pula dengan kondisi orang tua Reza. Pada akhirnya semuanya memutuskan untuk kembali mencari ke rumah Reza dengan harapan mungkin Reza sudah pulang ke rumah. Pak Ustadz pun melanjutkan kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran tujuannya untuk meruqyah rumah sambil berkeliling ke setiap bagian sudut rumah keluarga Reza. Pak Ustadz juga membuat air ruqyah dan disemprotkan ke seluruhan bagian rumah dengan tujuan untuk menghilangkan kekuatan jahat dari makhluk halus jika memang ada di rumah keluarga Reza. Saat semua sudah selesai, mereka berkumpul di depan teras rumah keluarga Reza sambil berdiskusi. Di saat itu waktu sudah pukul 1 pagi, tiba-tiba terdengar suara anak yang menangis sangat kencang yang berasal dari dalam rumah Reza. Semua orang pun terkejut dan bingung. Itu seperti suara Reza, apa iya? Tapi kan kita tadi sudah cari di dalam rumah tidak ada. Pak Ustadz berkata, ayo kita masuk ke dalam rumah dan cari sumber suaranya datang dari mana. Sudah dicari suaranya dari mulai ruang tamu, kamar tidur, dapur, WC juga tetap tidak ketemu, dan suara yang berteriak pun sudah tidak terdengar. Pak Ustadz tiba-tiba mengumandangkan azan di dalam rumah dengan suara kencang, setelah selesai lalu membaca doa kembali. Tidak lama setelah itu terdengar suara anak yang berteriak tadi sambil memanggil ibu.
Ibu, Ayah, aku di sini." Orang tua Reza dan semuanya kembali mencari. Dan ternyata suara tersebut berasal dari balik pintu rumah. Di situ ternyata muncul Reza dengan posisi terduduk lemas. Reza berusaha bersuara meskipun suaranya sangat lemah. "Ayah, Ibu." Dan langsung saja orang tuanya memeluk Reza dengan erat. Ibu berkata, "Dari mana saja kamu, Nak? Kami sudah mencari kamu dari tadi." Sambil ibu menangis. Ayahnya pun ikut menangis. Dengan masih gugup dan lemah Reza berusaha berbicara, "Ibu, Ayah, dari tadi aku di sini di belakang pintu. Aku melihat kalian, aku sampai teriak, 'Aku di sini.' Tapi kalian tidak mendengar suaraku." Pak Ustadz mulai menenangkan Reza dan kedua orang tuanya. Pak Ustadz berkata, "Bapak Ibu, alhamdulillah Reza sudah ketemu. Biarkan Reza tenang dulu. Kasihan dia masih lemah." "Iya Pak Ustadz," jawab mereka. Lalu akhirnya sebagian warga yang ikut mencari mulai pulang ke rumah masing-masing. Sisanya ada yang bertahan memilih untuk membantu berjaga-jaga di rumah Reza. Begitu pula dengan Pak Ustadz yang meminta izin untuk istirahat di rumah Reza karena hari sudah terlalu malam untuk bisa pulang ke rumahnya. Lalu pagi harinya Pak RT, Pak Ustadz, warga dan kedua orang tua Reza menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam kepada Reza. Dengan raut muka yang cemas dan takut Reza menceritakan perlahan apa yang dia rasakan. Kemarin sore sekitar jam 5, Reza dan kelima temannya sedang bermain petak umpet. Dan saat Reza kebagian peran bersembunyi, dia memilih untuk bersembunyi di balik pintu rumahnya. Karena permainan petak umpat itu dilakukan di kebun depan rumah Reza. Jadi dia berpikir pasti aman, tidak dapat ditemukan oleh temannya yang berjaga. Tapi setelah lama menunggu tidak ada yang menemukan dirinya. Reza hanya ingat itu dan ingat kalau dia ditemani oleh sosok perempuan besar rambut menjuntai ke bawah dan dengan maaf dada yang besar. Dia berusaha mau lari tapi tidak bisa seperti ditahan. Reza juga bilang kalau dia hanya bisa menangis. Dia tahu orang tua memanggil namanya tapi suara Reza tidak bisa didengar oleh orang tuanya dan warga lainnya yang ikut masuk mencari ke dalam rumah. Setelah mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Pak Ustadz, Reza mulai bisa menggerakkan tubuhnya, seperti terlepas dari sesuatu yang menahan dirinya. Dan akhirnya bisa muncul di balik pintu rumahnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam petualangan misteri hari ini. Kami harap Anda menikmati perjalanan ini sebanyak kami. Jika Anda memiliki kisah misteri atau horor sendiri untuk dibagikan, jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar. Dan ingat, dunia ini penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Jadi, tetaplah penasaran, tetaplah waspada, dan sampai jumpa di episode berikutnya di Curhat Misteri. Selamat beristirahat dan berhati-hatilah di luar sana.